Pokoknya tuh kalau penggaris tuh tergantung efisiensi waktu kalian gitu. Kalau kalian mau ngerjainnya cepet, ya nggak usah pakai penggaris. Halo teman-teman semua, ketemu lagi bersama aku Audrey. Di sini aku bakal nemenin kalian semua nih di acara berjudul Ide Talks X Prodes. Dan di sini kita bakalan kupas habis tentang desain produk nih. Dan untuk melanjutkan episode sebelumnya, episode kali ini kita bakal membahas tentang alat menggambar desain produk. Dan seperti biasa, kali ini aku nggak sendirian nih teman-teman, karena aku juga ditemenin sama temanku yang kemarin juga nemenin nih di episode sebelumnya. Langsung kita persilahkan orangnya aja nih untuk memperkenalkan diri langsung. Halo teman-teman, kenalin. Oh gitu. Apa yang kemarin ada di sini? Nit, gimana kabar? Nanya kabar lagi kan, basa-basi nih. Kabar gue Baik, alhamdulillah. alhamdulillah baik. Minggu ini lumayan hektik ya, Kak? Hektik. Hektik banget Hektik kan banget. ya, Kak? Ya banget. Udah Tugas mulai pada kerasa nih minggu keempat. Minggu ketiga udah mulai kerasa sulitnya di semester 4. Sulit apa tuh? Tugas apa nih kalau boleh tahu nih yang lagi deadline? Ya kalau sekarang banget nih ya. Iya, detik ini banget nih. Kali ini kita lagi deadline ini ya, Dre. Bikin gitar loh. Iya, bikin udah gitar. Mulai bikin gitar loh. Bikin gitarnya bukan sembarang gitar, karena kita bikin bentuk 3D-nya pakai software di matkul CAD. Nah, ini kan kita semester 4 nih udah mulai masuk penggunaan software kan nih, khususnya di mata kuliah CAD nih. Nah, tapi di semester awal itu kita serba manual nggak sih, Nit? Bener banget, kita Jadi serba kertas dan pensil. Jadi masih benar-benar manual nih. Dan pas banget, ini ya bakal kita mau bahas nih, sesuai dengan judul episode kedua ini, yaitu adalah alat menggambar desain produk. Karena ini salah satu faktor penting yang harus kalian tahu ketika nanti kalian masuk dan apalagi di semester awal kan ya, karena serba manual itu. Nah, makanya kita mau membahas ini nih. Nah, pas awal-awal itu masih inget gak sih, Nit? Kita tuh dulu waktu awal tuh pakai pensil kan ya? Masih pensil. Bener-bener pensil. Awal-awal banget tuh baru dikenalin kertas dan pensil. Belum kenal pulpen. Enggak sih, udah kenal dari TK. Sebenarnya udah kenal. Maksudnya teknik penggunaannya. Yang baik dan benar untuk menggambar desain produk gitu. Masih ingat gak sih, Nit, waktu itu kita apa ya yang pertama kali dipelajarin? Pertama kali dipelajarin tuh kita ngarsir sama bikin bentuk primitif gitu. Apa sih? Geometris, kotak, bulat gitu. Nah, itu awal-awal tuh kita masih menggunakan pensil. Nah, biasanya nih yang harus dibutuhin nih, pensil apa aja sih yang kita pakai tuh di semester awal? Ini personal preference ya, kalau gua itu pakai pensil warna. Pensil mulai yang ini, yang range-nya mulai banyak itu, kayak misalkan gua pakai pensil tuh gak cuma satu shade doang, gak cuma 2B doang gitu. Tapi gua pakai yang mulai dari 6H sampai 6B. Tapi di awal-awal emang disuruhnya cuma 2B doang. Nggak boleh pakai yang lain. Yang sering bakal dipakai tuh ya emang 2B nggak sih? Bener. Dan ini juga nggak, pensil mekanik nggak sih? Iya, pensil mekanik juga. Mekanik, karena itu bakal sering banget kepake. Nah, terus tadi kan pasti pertama tuh pengenalan pensil dan kertas kan. Nah, kertas nih, kita tuh ngerasain hampir semua kertas gak sih selama belajar semester awal itu? Jadi benar-benar ngerasain gambar mulai dari kertas yang ukurannya A4 sampai ukurannya A2. A2, iya benar banget. Untung belum A0 ya. Kalau A0 koran namanya. Aduh, mati. Anak teknik ya kalau A0 ya. Jadi kita dibiasakan untuk awalnya tuh A4, terus lama-lama tugasnya A3 terus gak sih? A3. Terus ya, jadi tuh kita dibiasain bikin gambar gede di bidang yang gede gitu, biar
Gak tahu sih, mungkin karena biar kita makin pede aja kali yang gambar di bidang yang gede gitu. Lama-lama di tembok. Explore. Nah, terus nih, kalau misalkan, nah ini nih sebenarnya ini pertanyaan yang lumayan sering dipertanyakan sama anak-anak yang baru masuk ke desain produk. Di jurusan kita, sebenarnya itu kita boleh nggak sih penggunaan penggaris itu dibutuhin nggak sih? Menurut gue penggaris tuh boleh, cuma tergantung tujuan lu ini buat apa. Misalkan lu pengen nge-sketch cepet gitu, menurut gua usahain lu nggak pakai penggaris gitu, karena kan cepet ya. Kalau penggaris kan oke, mungkin rapih, cuma ya lama gitu. Tapi kalau misalkan lu mau nge-sketch cepet gitu dan ngebiasain tangan lu untuk bikin garis lurus, gak usah pakai penggaris dulu. Tapi tetap sebenarnya nggak, sebenarnya dosen itu lebih menekankan kayak biar kita nggak terbiasa aja nggunain penggaris. Makanya kalau misalkan ada setiap tugas kayak diharamkan nggak sih jatuhnya kalau pakai penggaris tuh, terkecuali kalau misalkan ada beberapa tugas yang memang butuh kayak yang kayak lebih akurat nggak sih hitungannya, itu baru dibolehin untuk menggunakan penggaris. Nah, kalau masih ingat gak sih dulu waktu kita kan sempat ada kayak tugas yang disuruh pakai penggaris deh kalau nggak salah. Nah itu masih ingat gak sih kayak ukuran penggarisnya gitu, kayak minimal berapa gitu yang harus kita punya? Gue lupa deh. Pokoknya kan minimal penggaris tuh ada, paling kecil berapa sih? 11 ya? 10 cm ada, ya 10 11 lah. Tapi kayak 10 bakal kecilan gak sih? Ya 10 bakal kekecilan sih. Cuma gue tuh waktu semester 1 gak terlalu sering pakai penggaris sih, jadi kayak nggak matok garis yang ukurannya berapa segala macam gitu. Paling untuk garis tepi doang ya. Oh iya, garis tepi kan kita keseringan nanti pakai kertas gambar A3 kan. Jadi otomatis harus butuh penggaris yang lumayan panjang. Itu 40 cm ya, 40 cm, 50 cm lah. Atau enggak lu mau pakai penggaris papan tulis tuh yang kayu warna kuning yang buat mukul anak-anak. Sekalian itu ya, menggambar di tembok kan sekalian. Oke, bisa garis pakai kayu. Nah, abis itu ingat, gue baru inget, kita tuh butuh penggaris yang panjang banget ketika kita udah masuk ke semester 3 pas kita mau buat Miura. Sebenarnya itu nggak digunakan untuk menggambar juga sih, maksudnya ngebuat pola yang betul. Di A2 nggak sih? Nah itu juga butuh. Jadi kalian yang membutuhkan penggaris yang ukurannya lumayan panjang, minimal 30 cm lah kalian punya. Pokoknya tuh kalau penggaris tuh tergantung efisiensi waktu kalian gitu. Kalau kalian mau ngerjainnya cepet, ya nggak usah pakai penggaris. Tapi kekurangannya nggak tahu sih bakal bagus apa enggak, itu juga tergantung kalian nanti. Oke. Mohon maaf, ini kok cepet banget ya teman-teman. Terus nah selain itu nih, selain penggaris, setelah kita dari pensil, kita kan langsung beranjak yang dikenalin sama yang namanya pulpen kan nih. Ada struggle gak tuh waktu pakai pulpen? Ada rekomendasi pulpen juga mungkin? So, kalau dari gue sih rekomendasinya pakai aja pulpen yang tipnya itu jarum. Drawing pen. Soalnya emang di semester 2 bakal disuruh udah mulai menggunakan drawing pen. Kayak yang bertahap gitulah, dari semester 1 pakai pensil, setelah itu pakai drawing pen biar makin pede aja gitu ngegambar gitu, nggak hapus-hapus lagi. Semester 1 emang sebenarnya diharamkan pakai penghapus sih, buat efisiensi waktu juga. Nah terus kenapa harus drawing pen? Maksudnya kayak bisa nggak sih pakai pulpen biasa aja gitu? Yang membedakan kenapa harus pakai drawing pen itu gimana? Kalau gue tuh pakai drawing pen karena pertama itu dia lebih lebih bagus dah pokoknya hasilnya, nggak putus-putus gitu kan. Terus juga dia tuh ringan gitu di tangan gue, cocok gitu di tangan gue. Jadi kayak bikin garis lurus enak, bikin lingkaran enak, buat nge-sketch juga enak gitu. Ya ada sih rekomendasi pulpen yang
pokoknya ada tuh pulpen yang bisa ngadet-ngadet, bisa enggak gitu secara otomatis gitu. Ada banget. Lupa apa. Nah, kalau misalkan tadi kan itu yang kayak umumnya gitu kan, yang mungkin kayak semua orang juga mungkin ini alatnya. Ada nggak selain si pulpen, pensil, penggaris, penghapus yang perlu kita siapin juga nih buat kuliah di Despro? Kalau jangka sih itu buat gambar teknik nanti itu perlu banget pasti nanti jangka. Terus kayak penggaris yang ada bolongan-bolongannya itu nggak sih lo? Oh, yang ada bulat-bulatannya itu yang ada ukuran diameter beda-beda. Ya benar. Sama apa lagi ya? Nggak ada sih. Sisanya tuh kalau misalkan di mata kuliah gambar ya paling cuma pakai kertas, pensil, pulpen, udah gitu doang. Itu bakal jadi alat esensinya anak desain produk lah pokoknya. Jadi itu yang perlu disiapin banget dan yang penting gitu ya buat dipersiapkan nih kalau misalkan kita kuliah di desain produk ini gitu. Nah, by the way nih, selain kita tadi kan melanjutkan episode sebelumnya, sebenarnya kita tuh alasan kita membahas alat-alat menggambar desain produk ini ada kaitannya juga nih sama episode kita selanjutnya. Nah, iya gak? Episode selanjutnya lu tau gak? Nah, episode selanjutnya ini kita bakal membahas tentang tips and trick bagaimana sih menggambar desain produk. Nah, makanya kita ngenalin dulu nih tools apa aja sih yang diperluin nih buat menggambar desain produk gitu. Baru nanti kita kasih tips-tips gambarnya, cara pakai dan lain-lain gitu. Tapi bukan gue lagi kan? Apa gue lagi nanti? Surprise tadi kita siapa nih bintang tamunya? Tahu gue lagi ngapain? Tahu ada panggilan lagi kan? Aduh. Iya, mempersiapkan diri aja sih, Min. Pokoknya kayaknya sih lu sih, tapi ya udah deh kita lihat aja ya. Kita lihat aja nanti. Apa pasti kalau misalkan gue nggak apa-apa. Ya kan fleksibel kan lo juga, kayak belum sibuk-sibuk banget kan? Ya gue orang paling nggak sibuk lah di Despro. Bisa apa aja. Makanya hadir terus ya di setiap episode. Makanya hadir terus, nggak bosan kan? Bosan pasti nanti. Oke deh kalau gitu. Nah, segitu pembicaraan kita di episode kedua ini mengenai alat menggambar desain produk. Semoga bisa menjawab semua pertanyaan adik-adik nih yang insya Allah nih bakal kuliah juga di desain produk. Oke deh kalau kayak gitu, kita pamit undur diri nih berdua ya. Aku Audrey dan aku Nityo. Sampai jumpa di episode Ide Talk selanjutnya.